Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfandi Faris Al-Aziz, asal dari HTN 2A dengan NIM 12130301010. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi dari pertemuan 9 sampai 15 untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Ilmu Negara. Baik, langsung saja. Yang pertama ada asal muasal negara. Asal muasal negara ini memiliki beberapa teori. Yang pertama ada teori kekuatan. Teori ini berbasis kepada kekuasaan karena adanya keunggulan kekuatan seorang lain, di mana seseorang ini memiliki power untuk mendominasi dan memiliki kekuatan yang lebih terhadap golongan atau masanya sendiri. Yang kedua ada masa positivisme, di mana masa ini beraliran bekerja berdasarkan empirisme dalam upaya merespon keterbatasan filsafat spekulatif. Yang ketiga ada teori modern. Teori ini lebih cenderung kepada hukum tata negara karena membicarakan negara sebagai kenyataan yang ada. Tokohnya itu adalah Cronenberg. Yang keempat adalah masa abad pertengahan. Masa abad pertengahan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada masa pra-Renaissance, yang kedua ada pasca-Renaissance. Selanjutnya dilanjutkan kepada lenyapnya sebuah negara. Lenyapnya sebuah negara ini terbagi menjadi beberapa teori. Yang pertama ada teori organis. Teori ini menyebutkan bahwa negara akan hancur lenyap karena adanya peperangan dan bencana. Yang kedua ada teori anarkis yang menyebutkan bahwa kehancuran negara ini terbagi menjadi dua. Yang pertama pemberontakan, yang kedua terorisme. Selanjutnya teori Marxisme yang berpandangan bahwa lenyapnya negara ini karena adanya pemberontakan kaum proletar terhadap kaum pemodal. Yang keempat ada teori matinya tuanya negara. Teori ini berpandangan bahwa negara akan hancur karena kehilangan unsur-unsur negara seperti pemisah negara dengan individu, dengan negara induk, dan negara tersebut tidak mampu untuk mengurus negaranya sendiri. Selanjutnya ada materi tentang tujuan dan fungsi negara. Menurut teori Rodsang yang terakhir di Cina ini, bahwa negara yang kuat ini adalah negara yang mampu muncul menjadi negara adidaya. Sedangkan menurut teori Niccolo Machiavelli, negara ini menciptakan ketertiban dan menjadikan negara adidaya yang kuat dan menjadikan rakyatnya untuk tunduk dan patuh terhadap keputusan negara itu. Selanjutnya mengenai tujuan dan fungsi negara. Menurut Immanuel Kant, berpandangan bahwa tujuan fungsi negara ini membebaskan masyarakat dari sifat diskriminatif. Menurut paham sosialis, paham ini menerapkan paham sosial yang ingin menciptakan nilai kesamaan dan menghilangkan non-diskriminatif. Selanjutnya paham liberalis kapitalis. Paham ini berbentuk antitesis sosialis dan memiliki tujuan fungsi agar memberikan kebebasan kepada individunya. Selanjutnya pandangan sosial demokrat, yaitu pandangan antitesis kapitalis dan negara hadir untuk memberikan kebebasan, kesejahteraan dan jaminan terhadap rakyat sendiri. Selanjutnya materi tentang tipe dan bentuk susunan negara. Secara umum, tipe dan bentuk susunan negara ini terbagi menjadi dua. Yang pertama kesatuan dan kedua serikat. Negara kesatuan ini memiliki beberapa komponen. Yang pertama vertical management model, yang kedua central representative model, yang ketiga unification model, yang keempat mixed model. Dari beberapa komponen di atas ini memiliki beberapa karakter dan negara kesatuan, diantaranya konstitusi yang berlaku, yang kedua pemerintahan di tingkat pusat dalam satu kewarganegaraan, yang kedua ada negara serikat. Dalam negara kesatuan ini perasaan bangsa di antara kesatuan-kesatuan politik hendak membentuk federalisasi dan keinginan untuk membentuk ikatan yang terbatas. Dari definisi di atas, bahwa negara serikat ini memiliki beberapa karakter, diantaranya yaitu suatu wilayah negara terbagi atas negara-negara bagian dan memiliki kedaulatan ganda yang berhubungan dengan pemerintah federal, dan pemerintahan federal ini bersifat koordinatif. Materi selanjutnya mengenai bentuk dan sistem pemerintahan. Dalam bentuk dan sistem pemerintahan ini terbagi menjadi 4 aspek. Yang pertama autokrasi, yang merupakan pemerintahan yang dikelola oleh sedikit orang. Yang kedua ada oligarki, di mana kelompok yang menguasai negara tersebut. Yang ketiga ada sistem monarki, di mana sistem ini berfungsi
yang berbeda dari autokrasi dan memiliki kewenangan untuk menguasai negara tersebut. Yang keempat ada republik, ini merupakan bentuk pemerintahan yang dikehendaki oleh masyarakat banyak. Sedangkan sistem pemerintahan menurut Mahfud MD itu diantaranya terbagi antara lembaga-lembaga negara. Yang pertama terbagi menjadi dua. Yang pertama ini ada sistem presidensial di mana memiliki beberapa indikator, yaitu kepala negara menjadi kepala pemerintahan dan pemerintahan tidak bertanggung jawab kepada parlementer atau DPR. Yang kedua, sistem parlementer atau memiliki beberapa indikator juga. Yang pertama, kepala negara tidak berkedudukan sebagai pemerintah. Yang kedua, pemerintahan dilakukan oleh sebuah kabinet yang dipimpin oleh sebuah menteri. Yang ketiga adalah kabinet bertanggung jawab dan dapat dijatuhkan oleh parlementer melalui mosi. Untuk materi selanjutnya itu tentang negara autokrasi dan demokrasi modern. Negara autokrasi sendiri adalah suatu sistem pemerintahan di mana seorang memegang kekuasaan politik, ekonomi, sosial, dan militer. Negara ini berasal dari dua kata, yaitu autos dan kratos, yaitu kedaulatan yang dipegang oleh sendiri. Dari pengertian di atas terbagi beberapa komponen. Yang pertama, autokrasi modern, yaitu autokrasi modern ini sistemnya satu partai atau partai tunggal. Kedua, menghimpun kekuasaan sebesar mungkin kepada negara. Yang ketiga, penentuan wakil rakyat didominan oleh penguasa. Yang kedua ada demokrasi modern. Di antaranya sistemnya multipartai, penyelenggara kekuasaan rakyat, kumpulan kesatuan individu, rakyat mempunyai kendali penuh, undang-undang yang dominan. Materi terakhir yaitu tentang pelaksanaan pembatasan kekuasaan. Menurut Maurice Duverger, yang pertama yaitu langsung, di mana ada sebuah kehendak dari pemimpin untuk menentukan siapa saja yang menjadi penguasanya. Yang kedua, pembagian kekuasaan yang dimana untuk tidak sampai menyalahgunakan kekuasaan. Yang ketiga ada kontrol yuridisiasi. Selanjutnya itu ada juga trias politika. Trias politika ini lahir pada abad ke-16 di Prancis, yaitu cikal bakal trias politika dikembangkan dalam beberapa hal. Yang pertama ada aspek fungsi diplomatik, pertahanan, definisi, finansiasi keuangan, keadilan. Lalu trias politika ini juga dikembangkan oleh John Locke pada tahun 1632 sampai 1704 menjadi 3 bagian. Yang pertama ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Demikian pemaparan materi mengenai pertemuan 9 sampai 15. Mohon maaf ya ada kesalahan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.